bingung ya. Karena untuk bilangnya kayak gitu. 200 juta apa sih 200 juta itu? Gak usah. Hewannya. Gak usah mengharapkan laki-laki, gak usah. Bisa sendiri. Enggak, lo ngapain ngarepin laki-laki apalagi Chong? Tahu aku nggak bisa bedain, gue juga dulu nggak bisa bedain sih Chong atau laki. Sekarang aku bisa bedain antara Chong sama laki. Putih, dislike itu sama di area belakang lutut. Gue juga gak butuh duit lo anjing. Sorry. Sarwenda siap lunasi utang rumah, tapi Ruben Onsu harus lakukan hal ini nih. Kira-kira apa aja sih syaratnya? Yuk kita simak ya. Wah guys, kalian tahu gak nih? Jadi nih ya, perseteruan antara Ruben Onsu dan Sarwenda sepertinya semakin memanas. Ya, kali ini bukan hanya soal anak dan nafkah, melainkan soal aset. Terungkap nih guys, rupanya rumah yang saat ini ditempati oleh Sarwenda dan anak-anak itu masuk ke dalam jaminan bank, sehingga pelunasan itu tetap harus dilakukan meski saat ini Ruben Onsu dan Sarwenda telah bercerai. Sebagaimana hal tersebut pun diungkap oleh kuasa hukum dari Sarwenda yang menyebut bahwa rumah yang ditempati saat ini masih dalam sakutan bank, sehingga Sarwenda pun siap melunasi dengan syarat rumah yang sebelumnya atas nama Ruben Onsu harus balik nama menjadi Sarwenda. Waduh, nggak nyangka ya, ternyata harta gonok gini yang saat ini diributkan oleh netizen ternyata masih dalam masuk jaminan bank. Tapi kira-kira gimana nih menurut pendapat kalian atas syarat yang diminta oleh Sarwenda ini? Kalian setuju nggak nih? Coba deh isi di kolom komentar ya. Lunas nggak betah. Bang. Ih, kalau jandanya kayak gini mah banyak ini yang mau, janda kaya ini. Lunas nggak betah soalnya. Ya. Nggak butuh duit. Guys, aku mau live dulu ya guys. 200 bun 200 itu cuma berapa kali live sih? Oh my god, sekali. Sombong Bener nanya 200 berapa kali live? Setengah jam. Bye guys. boleh sombong nggak sih sekali-kali? Orang dalam tuh tuh bingung ya. Orang dalam tuh bilangnya kayak gitu. 200 juta apa sih 200 juta itu? Gak usah. Hewannya. Gak usah mengharapkan laki-laki, gak usah. Bisa sendiri. Enggak, lo ngapain ngarepin laki-laki apalagi Chong? Tahu aku nggak bisa bedain, gue juga dulu nggak bisa bedain sih Chong atau laki. Sekarang aku bisa bedain antara Chong sama laki. Putih, dislike itu sama di area belakang lutut. Gue juga gak butuh duit lo anjing. Sorry. Ruben Onsu, jika ada rezekiku yang pernah kau nikmati dan ada kebaikanku yang pernah membuatmu dan itu dilupakan, tidak apa-apa. Tapi saya tetap bangga orang yang hina dan diremehkan. Pernah mengangkatnya dari tumpukan lumpur, menyirami dan merawatnya dengan keringatku. Semoga ini bisa mengingatkannya dan menjaga lisannya. Jadi, kata-kata Ruben Onsu ini kalau aku menganalisa ya, mengarti-artikan lah ya kan. Jika ada rezekiku yang pernah kau nikmati, berarti ada orang yang pernah menikmati rezekinya dan menikmati kebaikannya dan pernah membantu orang tersebut dan dilupakan sama sekali. Bagi Ruben Onsu itu tidak apa-apa. Tapi dia, Ruben ini ya tetap bangga menjadi orang yang meski dengan segudang kebaikan diremehkan dan dihinakan gitu kan. Pernah dia mengangkat seseorang ini dari tumpukan lumpur ya. Jadi orang ini pernah berlumpur-lumpur terus diangkat sama dia. Dia menyirami orang itu. Setelah diangkat dari lumpur, dia menyirami dan merawat orang ini dengan keringat yang bercucuran ya. Dengan keringat yang bercucuran. Jadi semoga dari kejadian ini orang tersebut bisa mengingat atas sekecil-kecilnya kebaikan orang itu tidak bisa untuk dihilang-hilangkan atau untuk dilupa-lupakan. Dan dengan mengingat setiap kebaikan orang yang diterima, yang pernah dimakan ya, menjadi darah, mengalir di darah orang tersebut itu bisa menjaga lisannya. Salam dari Koko Cimat. Yang suka video saya silahkan follow dan tinggalkan komentar. Bisa sendiri. Enggak, lo ngapain ngarepin laki-laki apalagi Chong? Enggak. Aku lihat video ini sedih banget loh. Bangun tidur pagi-pagi lihat video ini, apalagi Chong. Terus kelanjutannya, aku sudah bisa membedakan yang mana Chong. Aku inget banget loh, Wenda, waktu aku lagi ngobrol sama Ruben di ruang make up. Kamu datang, kucuk-kucuk, terus kayak kamu setia banget. Kamu cium tangannya, terus cepika-cepiki, kamu mau pergi aja izin loh. Begitu sayangnya kamu sama Ruben waktu itu, dan itu udah punya anak 2, anak masih kecil-kecil waktu itu. Masa ini benar kata-kata kamu? Ini benar suara kamu?
aduh, aku diajarin adab dari kecil sama orang tua aku. Apalagi kita harus, aduh, kehilangan kata-kata deh, gue bingung. Bener nggak sih? Coba aku mau klarifikasi dari Wenda, ini bener nggak suara kamu yang di belakang tadi? Aku berteman sama Ruben udah lama banget loh. Waktu itu masih sama Olga, masih sama Jupe. Kok bisa keluar kata-kata begini? Coba, kayaknya aku kayak salah dengar. Mudah-mudahan aku salah dengar, bukan suara kamu ya. Udah loh, ntar gue ini deh. Orang tuh itu termasuk depresi. Orang yang, aduh bahasa istilah psikologinya apa ya, gue lupa. Yang menutupi kesedihan dengan senyuman. Ya. Oh, namanya smiling depression. Iya, smiling depression. Tuh, aku jadi serba salah. Kehidupan aku semua salah. Coba deh, kita tukeran deh. Jadi aku 3 hari aja, sehari aja, coba ya kan, di balik kesenangannya aku, maksudnya aku bersyukur lah dengan segala sesuatu yang sudah aku dapatkan gitu. Tapi dalam itu kan juga ada perjuangan gitu, hasil jeripayah aku ya kan, yang mungkin orang tidak melihat jeripayah. Dan aku kasih tahu kalian tuh kadang ya, orang bisnis itu bukan berarti harus emang menggebar-geborkan, oh iya gue punya ini, gue punya itu. Dan maaf, tipikalnya tuh orang kan beda-beda ya. Ada yang lebih suka, ya udah yang penting gue mau pergi, orang yang harus validasi gitu misalnya. Dan aku berasa aku tidak butuh validasi dari orang lain gitu. Yang penting aku mau beli apa ada, mau kemana bisa, mau makan apa bisa, anak-anak mau lomba bisa. Karena kan sekali anak-anak lomba biayanya itu lumayan loh guys, lumayan sekali gitu. Tapi ya menjadi satu kebanggaan gitu loh ketika ngeliat anaknya juga berhasil gitu. Jadi ya gitu aja guys. Jadi nggak usah digembar-gembor kayak, gue punya ini, gue punya, enggak deh kayaknya ya guys. Ya biarin gitu. Kalian tuh cuma bisa lihat, tidak bisa memiliki ya. Kata gue sih lu gulung tikar sih. Katanya ini maksud gua, TP aja ya. bisa melihat, tidak bisa memiliki. Suka-suka kalau mau TP, tapi kan saya milik maminya, kenapa? Ada urusan loh. Ih, kenapa sih mereka Pak, berdua bapak tuh bukan ugal-ugalan Pak, bapak tuh bukan TP-TP, tapi aura bapak sama udah mempesona, jadi kelihatannya kayak TP-TP, padahal sebenarnya enggak, Pak. Kalau pacaran suka-suka kita. Coba Emangnya lu yang biayain? saya apa lihat? konsepnya? Apa? Jangan nanti kamu jadi sayangnya kurang berlebihan sama aku. Iya, Kata netizen katanya berlebihan kamu sayang sama aku. iya Bun. Emang berlebihan Bun? Ya bagus Jadi kurang berlebihan, mestinya berkurang gitu. Ya kalau udah lihat nanti jadi berkurang sayangnya. Gak apa-apa, kamu tambahin terus. Bun, tapi Bun emang kalau sayang orang begitu, kayak bucin banget gitu Bun. Jujur, harus gak boleh gengsi Bun. Lumayan kayaknya ya. Lumayan lah. Bukan lumayan, itu bucin. Gak usah pakai lumayan, boleh gak? Enggak, ngaku aja gitu. Sampai ke rumahnya, rumah siapa? Aduh, emang adiknya banyakan berkicau. Sebenarnya empoknya mah anteng kalau nggak dikomporin dia tuh. Dah, Kian. Ya kalau dia 200 juta segitu sedikit buat dia, ya alhamdulillah dong. Kan kita doain bagus. Jadi ya udah bagus. Tapi kan nanti kalau berbalik baik kan baik juga buat dia gitu loh. Kadang-kadang ucapan suka membuat kita sendiri menjadi titik-titik. Sabar ya Allah, sabarnya kita udah nggak tahu lagi gimana. Ini kita nggak ngebahas apa-apa, ini ngebahas tentang anak udah merembetnya kemana-mana. Itu jam berapa gue lihat anak gue 9:30 atau jam 10 ya? Masih